Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para anak-anak sekalian kelas 11 MA Salafiyah, semua jurusan baik tahfidz, IPA, IPS yang kami hormati, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan fikih selanjutnya dari yang ke-7, ini bab yang terakhir adalah bab waris atau ilmu faraid yang berkaitan dengan ilmu pembagian warisan. Ini yang pertama adalah menghayati dan menganalisis praktek hikmah dan manfaat tentang pembagian warisan dan wasiatnya. Indikatornya tentang praktek hikmah dan manfaatnya, berarti mengenal lebih dulu tentang waris. Kemudian ilmu mawaris atau ilmu faraid, dari segi bahasa berarti diambil dari kata mawaris jamak yang bermakna banyak, dari kata mufrad mirathun atau harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Selanjutnya ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid. Mawaris atau warisan, kalau faraid berarti ketentuan, kepastian. Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata fariduh, berarti ketentuan, kepastian. Tolabul ilmu fariduh berarti menuntut ilmu itu wajib, sudah ada ketentuannya yang bermakna ketentuan, bagian atau ukuran. Bahwa ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Berkaitan dengan masing-masing ahli waris berarti termasuk adalah masalah rukun-rukun mawaris. Dalam masalah waris mewaris itu ada 3 yang harus ditaati. Yang pertama adalah A adalah waris, berarti orang yang mendapatkan warisan, berarti orang yang masih hidup, anak, bisa orang tua, bisa keponakan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua B adalah mewaris. Mewaris berarti orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan harta kepada ahli warisnya, baik dia meninggal secara hakiki, betul-betul meninggalkan dunia ini bisa terlihat mata, atau meninggal secara takdiri, perkiraan, karena hilangnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sehingga tidak bisa diketahui asal muasalnya di mana tempatnya. Kemudian hakim menentukan kalau dia adalah ditentukan sudah meninggal, itu namanya meninggal secara takdiri. Yang ketiga adalah maurus. Maurus berarti harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris. Terkadang maurus diistilahkan dengan mirathun atau al-irsu. Hartanya bukan maurus, miras bisa al-irsu. Kemudian hukum membagi harta warisan. Hukumnya gimana? Nanti berdasarkan surat ayat Al-Quran, Quran An-Nisa, ini ayat ke-14, bahwa membagi warisan hukumnya adalah wajib berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, karena ketentuan Allah tidak mungkin dan tidak lain kecuali untuk kemaslahatan hambanya. Maka di situ dijelaskan pada ayat ke-14 itu surat An-Nisa, siapapun yang mendurhakai dan melanggar syariat Allah akan dihinakan oleh Allah dan dimasukkan dalam nerakanya kekal abadi selamanya. Itu ancamannya. Berarti kalau dia melanggar, tidak mau mengikuti aturan Allah, berarti mereka termasuk orang-orang yang zalim. Bahkan kalau dia mengingkari, berarti dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa
Nah, yang tidak menghukumi Allah termasuk masalah warisan dengan hukum Allah dan dia mengingkarinya, maka dia termasuk orang yang kafir. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang menetapkan hukum warisan tidak dengan hukum Allah, ini mungkin hukum selain Islam seperti hukum adat dan sebagainya, tapi dia percaya dengan adanya hukum Allah tapi tidak mempraktekkan, maka dia termasuk orang yang zalim. Dan ini termasuk ancamannya masuk neraka. Ini itu bahayanya. Selanjutnya adalah hukum membagi harta warisan. Jadi membagi harta warisan sudah disebutkan tadi. Jadi dalam pembagian harta warisan itu harus ada melalui 4 hal yang harus dilakukan. Sebelum 4 hal dikerjakan, maka pembagian warisan tidak boleh dilangsungkan. 4 hal itu adalah zakat. Apabila orang meninggal masih punya zakat atau hartanya masih sampai nisab, maka dia harus dibayarkan zakatnya dulu. Kemudian hutang, kalau dia meninggal masih meninggal hutang, maka harta peninggalannya harus dilunasi dulu hutangnya. Kemudian biaya pengurusan jenazah, kalau dia masih pengurusan jenazah belum diurus dengan selesai, penguburan dan selesai, maka belum boleh dipegang warisannya. Kemudian yang terakhir adalah wasiat, apakah dia ada wasiat atau tidak. Kalau dia wasiat sesuai dengan aturan syarak, maka dia harus dikerjakan. Berarti wasiat yang harus dikerjakan adalah 1/3 dari harta dia. Kalau tidak sampai melebihi 1/3, maka tidak wajib dikerjakan wasiatnya. Kemudian yang keempat adalah hukum mempelajari ilmu mawaris, ilmu faraid. Hukumnya fardu kifayah apabila suatu daerah sudah ada yang mengajarkan dan mempelajarinya. Tetapi kalau saat tak ada seorang pun yang mempelajari, di daerah dimanapun tidak ada yang mempelajari ilmu warisan dan ilmu faraid, maka hukum mempelajari adalah fardu ain. Kemudian yang terakhir adalah tujuan ilmu mawaris. Tujuannya apa? Allah menurunkan ayat tentang warisan. Yang pertama adalah untuk memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta warisan. Ini pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil oleh orang-orang yang zalim yang tidak berhak menerima warisan tersebut. Itu dari antara tujuan-tujuan untuk mempelajari ilmu mawaris atau ilmu faraid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.